gemilang, malam gemilang, bagaikan bintang timur sedang mengambang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan kau juita malam. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan puang? Juwita malam, dari bulan Kapuang. Kereta kita sebentar lagi akan tiba di Jatinegara. Berilah nama, alamat serta, esok boleh kita berjumpa pulang. Juwita malam, siapakah gerangan puan? Juwita malam, dari bulan Kapuang. Kereta kita telah tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta, esok boleh kita berjumpa pulang. Esok boleh kita berjumpa pulang. Bersemi karenamu, hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh iya, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi, atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada
hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Seluruh hidup dan cintaku. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Seluruh hidup dan cintaku. Seluruh hidup dan cintaku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku mahasiswa semua dimanapun berada ya. Moga-moga tetap sehat walafiat walaupun dalam kondisi COVID-19 ini. Ya, kita berharap akan segera berakhir ya. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. And then bila bepergian, pulang comeback ke rumah ya, itu jangan lupa adik-adik buka baju kotornya, langsung mandi, ganti baju yang bersih, ya kan? Jadikan area rumah Anda, kos-kosan Anda, area yang steril. Oke? Iya. Itu harapan kita semua agar supaya klasternya ini tidak berkembang lah, begitu ya. Hari ini kita ngomong apa nih? Enaknya nih, adik-adik. Apa ya kira-kira? Tadi kita udah nyanyi-nyanyi nih ya. Kita cerita masalah ajas juga nih, gimana? Ajas personality, you know. Personality in Indonesia say kepribadian. Personality, you know. Oke adik-adik, ajas personality. Tapi sebelumnya apa sih ajas itu? Kan tahu juga. Kita ulang-ulang lagi lah apa aja supaya nggak lupa di setiap momennya kan. Ya dari nyangkut-nyangkut dikit. Ajas itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ajas hukum itu ya. Ajas hukum itu apa ajas itu sebenarnya? Jadi pemikiran yang mendasar ya, bisa yang direfleksikan. Nah ini ya, pemikiran dasar direfleksikan dalam hukum konkret maupun di luar hukum konkret gitu. Itulah esensinya. Pemikiran dasar yang direfleksikan baik di dalam hukum konkret maupun tidak gitu ya. Jadi kita berbicara dalam hukum, kita dalam konteks ini berbicara dalam hukum konkret aja dulu ya, supaya ada cantolannya gitu, ada justifikasinya, udah dikonkretkan, bisa diimplementasikan. Kalau dia masih ajas, dia apa ya, nggak bisa diterapkan, dia masih pemikiran dasar, masih belum ada legalitasnya untuk dilaksanakan gitu. Nah ini dia
Jadi refleksi daripada, jadi pasal-pasal itu esensinya ya merupakan refleksi dari ajas-ajas itu gitu. Diimplementasikanlah ajas-ajas itu di setiap pasal-pasal undang-undang itu. Yang enggak setiap pasal itu ada, bisa dia berkaitan beberapa pasal gitu ya, satu ajas gitu ya. Ya kondisional lah, nggak harus rigid seperti itu gitu ya. Tapi setiap pasal itu dia ada esensi ajasnya. Ya gitu. Ya, walaupun dia beberapa nanti jadi gandeng jadi satu ya kan, tapi dia kan ada ajasnya gitu. Ada pemikiran dasar yang melandasinya gitu. Oke? Itu dia ajas ya kan. Jadi kalau ajas personality itu di mana Pak? Ajas personality, person, ya kan? Ajas personality gitu ya, ajas kepribadian, ya kan? Ini Indonesianya ya. Di pasal 1340 itu di berhelek wetbook atau BW atau kitab undang-undang hukum perdata gitu adik-adik. Ya kira-kira isinya itu di pasal 1340 itu. Jadi bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Itulah para pihak lah, kalau pihak kan satu pihak ya gitu. Atau pihak-pihak membuatnya aja. Jadi bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Jadi antara mereka yang membuat itu bisa berdua, minimal kan 2 orang lah yang buat perjanjian. Bisa 3, tapi minimalnya 2 orang yang bersepakat untuk membuat perjanjian atau persetujuan itu. Itu aja personality. Personnya kan yang berjanji tadi. Personilnya. Makanya dia di klasifikasikan di rumpun hukum privat gitu, bukan publik, karena personnya yang berkepentingan untuk mengikatkan sebuah perjanjian atau persetujuan itu. Jangan lupa itu ajas juga bergandingan dengan ajas freedom of contract. Nah, pasal berapa tuh? 1338 adik-adik ayat 1 ya kan. Persetujuan merupakan undang-undang bagi para pembuatnya gitu ya. Ingat itu gitu. Jadi saling berkaitan. Ini kan by teori gitu ya. By teori lah kita ngomong ini. Di dalam refleksinya, di dalam kehidupan nyata itu dia hukum itu kan saya bilang satu kesatuan dia gitu. Macam aliran sungai lah gitu. Aliran sungai kan nggak bisa kita pisah-pisah itu sungainya, menyatu dia tuh sampai ke muaranya gitu ya kan. Tapi bisa dikatakan lah misalnya sungai A sampai batas negara ini milik negara A ya, batas wilayah itulah yang ya batas wilayah jurisdiksinya itulah yang mengatakan ini batas negara A misalnya. Kemudian lewat ini sungainya sampai ke negara B, yang batas negara B rupanya terus sampai ke negara C misalnya, baru ke muara misalnya gitu. Wah itulah dia, karena di coupling oleh negara tadi kan gitu, yang mendiri masing-masing kan berdiri sendiri, jadi seolah-olah dia putus-putus sungai gitu, padahal kan berjatuh dia, iya kan. Ini negara sampai batas negara A misalnya gitu ya. Wah ini kaplingan negara A, terus sebelahnya negara B, berbatas pun dengan C, kaplingan negara B sampai ke C, ini lah dari A ke C gitu. Nah, gitu baru dari C ini itu sampailah ke muara gitu. Seolah-olah kan begitu, sungai itu dikapling-kapling. Hukum itu seperti gitu. Padahal dalam kehidupan kita itu kan saya selalu bilang, dia merupakan satu rangkaian itu. Ya. By teori dipelajari, di kapling gitu, agar supaya kita gampang lah untuk mempelajarinya gitu. Adik-adik ya, itu saya kira yang krusial ya untuk adik-adik
Apalagi sementara itulah dulu ya, nanti kita ngomong aja konsensualitas 1320 karena juga gitu ya, konsensus kesepakatan itu kan kita bicarakan dalam video-video yang lalu ya kan gitu. Coba ditonton gitu ya. Nah, just freedom of contract juga udah saya bicarakan juga kalau nggak salah itu ya. Jangan lupa like, subscribe and share ya. Like, subscribe and share. Yang mana lah mau duluan, mau subscribe dulu, like and share pun oke gitu ya. Jadi adik ya, itulah pertemuan kita hari ini. Moga-moga terhibur ya. Dan moga-moga juga ilmu pengetahuan adik-adik itu nambah ya. Every time gitu ya diharapkannya. Nambah dia dikit ya gitu. Masih relevan lah pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya kan. Masih relevan juga lah saya kira gitu. Ya. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit ya. Ya kalau mungkin sedikit demi sedikit, kalau ini pakai agak dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Ya masih relevan lah itu saya kira. Coba adik-adik mungkin bisa lebih mengupdate pepatahnya dengan gimana ya kan gitu, pakai bahasa yang lebih kekinian. Nah ini anak-anak muda ini kan lebih apa ya. Adik-adik ya, memang ada masanya tuh ucapan-ucapan itu ya, tapi ucapan itu maunya ucapan yang masih sopan gitu. Bro kan masih sopan tuh. Ya nggak bro kan gitu ya. Kalau masa saya dulu apa? Coy, kalau masa saya coy. Ya nggak coy gitu, masa saya itu coy gitu ya kan. Habis itu bro ya kan. Ya pergeseran apa namanya, bentuk panggilan lah gitu ya. Dulu kan di tahun 60-an itu nyebut istri kan bini gitu ya. Bini gitu. Saya baca di buku-buku itu 60-an kan saya belum lahir tuh, 62 saya lahirnya kan. Ya ada buku-buku kakak saya, mungkin buku cerita gitu, pakai bini gitu ya. Nah, kemudian istri ya kan gitu ya, berubahlah dia penyakatannya yang lebih, mungkin lebih kekinian gitu, asalkan dalam koridor yang masih santun lah gitu ya. Ya kita manusia ini kan apa, makhluk beradab gitu ya, jadi harus memakai kata-kata yang santun lah gitu, nggak usah pakai kata-kata yang nggak santun, yang nggak baik gitu kan. Dan saya selalu bilang, simpan di memori otak kita nih yang positif aja gitu adik-adik ya. Jadi dia nggak nyampur. Kalau udah nyampur dengan yang nggak baik kan itu, kalau di istilah di komputernya bisa apa itu, bisa terjadi gangguan gitu, hang dia. Ini dia ya kan. Nah itu dikhawatirkan bisa seperti itu gitu. Jadi biarkan otak itu menyimpan memori-memori yang indah, memori-memori yang bagus-bagus saja gitu, sehingga diimplementasinya di kehidupan nyata di bawah otak sadarnya. Nah ini dia, di otak sadarnya itu dia pun merefleksikan yang positif gitu ya. Makanya kita disuruh berpikiran positif gitu kan. Nah itulah adik-adik ya, begitulah hari ini kita ngobrol-ngobrol. Moga-moga terhibur dan tambah ilmunya ya. Setiap kita ketemu mudah-mudahan ya nambah lah dikit gitu ya. Kalau bisa lebih cepat nambah ilmunya gitu adik-adik ya. Oke lah, sekian saja saya kira. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.